Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Faizal Putra tentunya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mereview sebuah buku yang berjudul Sejarah Pergerakan Nasional. Oke, sebelumnya kita intro dulu ya. Terakhir. Oke, baiklah. Jadi, sejarah pergerakan nasional adalah sebuah buku yang ditulis melalui proses yang cukup panjang. Setelah menjalai masa dinas yang cukup lama, dari pengalaman itulah akhirnya terkumpul bahan-bahan sehingga terciptalah buku sejarah pergerakan nasional yang dapat memperluas cakrawala bagi para peminat pembacanya. Buku ini dikarang oleh Dr. Suartono yang lahir di Boyolali pada tanggal 12 Agustus tahun 1941. Beliau juga merupakan lektor kepala ilmu sejarah Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan studinya di jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tahun 1966 dan melanjutkan studinya ke Universitas Leiden pada tahun 1978 hingga 1979. Beralih kita ke Budi Utomo. Ya, Budi Utomo. Pembentukan berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priayi Jawa antara tahun 1906 hingga 1907. Tujuannya adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Pengangkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pukul 9 pagi, bertempat di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo yang ditulis pada masa lalu dengan Boedi Oe Tomo. Namun, para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak. Di samping harus berorganisasi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo. Sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi itu. Kemudian 10 tahun telah berlalu. Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priayi atau para bangsawan dari kalangan keraton. Seperti Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, dan Pangeran Aryonoto Dirjo dari Keraton Pakualaman. Baiklah, kita beralih ke tujuan Budi Utomo. Oke, tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada waktu ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu, yang dikehendaki Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial meliputi Jawa dan Madura. Juga, kata kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, ditempuh beberapa usaha sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. Lanjut ke Budi Utomo. Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Notodirjo. Saat itu,
eh, kakek Douwe Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Wow, menarik. Masa? Bagus ya. Seorang keturunan Belanda sangat pro dengan orang Indonesia. Mantap. Serang ya. Saat itu Douwe Dekker dengan terus terang mewujudkan cita kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama dipersiapkan oleh Douwe Dekker melalui aksi persnya. Abad ke-20 adalah abad nasionalisme. Artinya, sejak awal sampai dengan penutupan abad ini timbul kesadaran berbangsa. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah bahwa ternyata kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka sudah mengawali abad ini, dan bahkan kesadaran ini diikuti oleh bangsa-bangsa yang lain yang mengawali abad ini. Nasionalisme Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan nasionalisme maupun di penjuru dunia ini. Nasionalisme Indonesia murni merupakan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Sudah selayaknya kalau didominasi sosiopolitik, kolonialisme Belanda membangkitkan perlawanan melalui organisasi yang diatur secara modern. Memang organisasi modern itu sebenarnya adalah dampak modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sendiri. Kebangkitan nasional adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah. Karena itu, dengan lahirnya Budi Utomo, pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa keheran-heranan. Mengapa organisasi itu lahir? Padahal sebenarnya kalau diakui, kelahirannya merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi itu, diperlukan lembaga modern untuk mengikat semua kegiatannya di segala bidang. Timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnik ini karena penderitaan sosial yang bersarang di dalam lubuk hati yang tak kunjung selesai. Selanjutnya, yang terakhir, pendapat saya mengenai buku ini sangat luar biasa. Buku yang bagus terutama bagi sahabat yang tertarik dengan sejarah pergerakan nasional. Dikhususkan pada rentang sejarah tahun 1920 sampai 1945. Bagi yang ingin membeli buku ini, silahkan aja kunjungi aja marketplace yang terdekat. Apalagi sekarang kan banyak diskon ya, mendekati Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Meskipun buku ini tidak detail sebagaimana sejarah pergerakan nasional ini, bagi saya sendiri bukunya kadang sih ada sih kata-kata agak sulit untuk dimengerti. Kalau membacanya secara berulang-ulang, saya jamin yang pembaca pasti bisa ngerti deh. Saya yakin kita semua pasti memahami isi buku ini dan mendapatkan lebih banyak knowledge. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan review buku Sejarah Pergerakan Nasional ini. Semoga calon-calon pembaca buku ini, saya harap bisa menemukan bukunya secepatnya dan bisa berbagi cerita untuk bisa didiskusikan mengenai buku ini. Saya sendiri Ilham Faiza Putra, mohon
Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Terima kasih ya. Jika Anda suka, silakan klik like, komen, dan subscribe di bawah ini. Tombol merah. Jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan menjadi penonton pertama jika mengetahui notifikasi ini. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.